Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 2 IA 14, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Sistem Operasi. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Intan Alivia Ramadan dengan NPM 504227711. Saya Alvisa Navarro dengan NPM 504222169. Saya Maria Gloria Rohadiani dengan NPM 5042288. Saya Rindu Mahasiswa Putri dengan NPM 51422451. Oke, di sini kami akan membahas dari tugas yang sudah Bapak Yudi berikan di V-Class. Ada 3 soal. Yang pertama yaitu 3 teknik untuk mengoperasikan perangkat input-output. Yang kedua ada direct memory access. Terus yang ketiga ada tujuan perangkat lunak input-output. Yang pertama, sebutkan 3 teknik untuk mengoperasikan perangkat input-output. Yang pertama itu ada input-output, teknik operasi input-output. Yang pertama ada input-output program. Pada input-output program, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Dalam teknik ini, modul input-output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU, karena seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU. Klasifikasi perintah input-output meliputi perintah kontrol, test, read, dan write. Pengimplementasian perintah input-output tertuang dalam instruksi input-output, yaitu memory mapped input-output dan isolated input-output. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada interrupt-driven input-output. Teknik interrupt-driven input-output berproses dengan CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan dengan perintah input-output yang sedang dijalankan, modul input-output CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah menjalankan tugas instruksi yang diberikan kepadanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Terdapat 2 jenis interupsi, yaitu meshable dapat dimatikan sementara dan non-meshable yang tidak dapat dimatikan sama sekali. Lalu yang ketiga, direct memory access atau DMA. Prinsip kerjanya, CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir prosesnya saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA ini perlu pengambil alihan kontrol bus dari CPU. Maka digunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus tersebut. Teknik ini itu sering disebut dengan cycle stealing, karena modul DMA sendiri mengambil alih siklus bus. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apakah yang dimaksud dengan Direct Memory Access atau DMA, yang dimana merupakan metode yang digunakan dalam sistem komputer untuk memindahkan data secara langsung antara perangkat input-output dan memori utama tanpa keterlibatan langsung dari CPU atau Central Processing Unit. Dengan DMA, perangkat input-output dapat mengirim atau menerima data ke atau dari memori tanpa perlu CPU secara eksplisit melakukan operasi transfer data. Kemudian ada prinsip kerja DMA yang mana CPU akan mendelegasi kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlihat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Blok diagram modul DMA terlihat pada gambar 4 seperti yang ada di bawah.
di mana terdapat instruksi-instruksi yang dimasukkan menjadi beberapa kategori di dalamnya juga. Yang pertama ada data count, data register, dan address register yang masuk ke dalam data lines, di mana address register juga masuk ke address lines. Selanjutnya ada control logic yang di dalamnya ada beberapa instruksi, yaitu DMA request, DMA knowledge, interruption, read, dan write. Selanjutnya ada 3 buah konfigurasi modul DMA pada gambar 5 di samping, di mana yang pertama ada single bus dengan satu line bus, ada prosesor DMA input output yang dimana di dalamnya ada proses-prosesnya hingga akhirnya ada memori. Selanjutnya ada single bus integrated DMA input output yang dimana input outputnya bersatu dengan DMA tapi masih dalam satu line bus. Dan yang terakhir ada input output bus dimana ada 2 line sistem bus dan input output bus. Jadi mereka masih dalam satu kesatuan, tetapi input output ini memiliki line-nya sendiri yang ada di dalam DMA. Tujuan perangkat lunak input-output. Pertama, konsep dalam desain software input-output merupakan device independence dan tidak tergantung pada device yang digunakan. Lalu penamaan yang seragam atau uniform naming, penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contoh, seluruh disk pada dibuat dengan hierarki sistem file menggunakan NPS. Lalu penanganan kesalahan atau error handling, error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contoh pertama adalah controller, device, driver, dan seterusnya. Dan jika tidak bisa ditangani, beri pesan. Tujuan perangkat lunak input-output, synchronous blocking dan asynchronous interrupt driver. Transfer kebanyakan input-output adalah asinkron. Pemroses melalui transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, program ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Shareable versus dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Misal, disk untuk shareable dan printer untuk dedicated. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.